Baik, mulai aja ya, karena konsepnya kan nunggu buka. Ini udah mau buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fakonuri. Berjumpa lagi dengan ngabuburit bareng LPM di hari kedua di roadshow 4 masjid. Insya Allah kita keliling Kelurahan Ciketing Udik. Hari ini alhamdulillah ngabuburit bareng LPM hadir di Masjid Baitur Rahman, wilayah RT 03 RW 02. Pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan seperti biasa pengurus LPM bidang KKM Bapak Ustadz Saifuddin. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sore hari ini kita temanya apa ini? Tema hari ini soal pemuda dan olahraga. Yang kita hadirkan ada dari unsur pengurus LPM bidang pemuda dan olahraga. Juga ada coach Taruna Voli Kelurahan Ciketing Udik. Namun nanti sebelum kita bahas tuntas soal kegiatan pemuda dan olahraga di Kelurahan Ciketing Udik, ada kultum dulu Ketua. Siap. Kultum sedikit tentang pemuda di bulan Ramadan yang mulia ini, yang nanti akan disampaikan oleh penasehat LPM Bapak Dr. Andes Ece Warnadi. Kita langsung aja kultum. Ini yang tadi dikenalkan. Dua orang ini sebagai apa ini? Oh, Oke, saya perkenalkan dulu. Mohon maaf lupa nih. Yang pertama ada Bang Adi Saputra, penasehat LPM kedua Kelurahan Ciketing Udik. Assalamualaikum Bang Adis. Sehat? Sudah kenal ya Pak? Sudah. Yang kedua ada Bang Junaidi Salim. Beliau Ketua Karang Taruna Kelurahan Ciketing Udik. Assalamualaikum Bang Jun. Sehat Bang Jun. Kemudian Bang Adim selaku Koordinator Bidang Pemuda dan Olahraga LPM Kelurahan Ciketing Udik. Assalamualaikum Bang Adim. Waalaikumsalam Guru. Sehat Bang Adim. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Amin insyaallah. Kemudian ada masih pengurus pemuda dan olahraga di LPM, tapi beliau juga sebagai pelatih Taruna Voli di Kelurahan Ciketing Udik, Bang Fajar. Assalamualaikum Bang Fajar. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kalau Bang Fajar bidangnya malah bidang kelestarian lingkungan hidup. Oh Ustaz. tadinya? Oh gitu. Sekarang dia kelestarian lingkungan hidup. Cuma karena memang pemuda dan olahraga kaitannya dengan olahraga, beliau juga sebagai pelatih Taruna Ciketing Udik di Poli. Kepala sekolah juga ya. Nah yang terakhir ada Bang Nanu Sanusi. Beliau masih pengurus di bidang pemuda dan olahraga LPM Kelurahan Ciketing Udik. Assalamualaikum Bang Nano. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Ngantuk banget kayaknya ini. Jadi spesial asli ya. Itulah kenapa kita pemuda dan olahraga di kelembagaan Kelurahan Ciketing Udik ini, lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ciketing Udik ini sangat berjalan Ustaz. Karena apa? Dua cabang olahraga yang populer di masyarakat, dua-duanya kita buatkan sekolah untuk atlet-atlet usia dini. Yang pertama voli, kedua sepak bola. Dua-duanya itu digagas oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dan sudah hadir. Yang satu kepala sekolahnya itu Bang Fajar sebagai kepala sekolah voli, dan Bang Nano kepala sekolah SSB Taruna Ciketing Udik. Jadi sepak bola itu di Bang Nano kepala sekolahnya. Oke, luar biasa. Nanti panjang lebar kita akan bicarakan pada kesempatan ngabuburit bareng LPM hari ini. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ece Warnadi. Kutil, kuliah 3 menit. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut tarji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'd. Yang saya cintai Ketua LPM Ruang Ciketing Udik dan jajaran Menpora ya, Menporanya LPM, Ustadz Saifuddin, kemudian Bang Jun, Bang Adis yang saya banggakan, penasehat satu sebetulnya, kalau saya penasehat dua, Ketua DKM yang berbahagia, serta sepuh, pengis sepuh jemaah Masjid Baitur Rahman yang sangat saya muliakan. Bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka buka bersama, buka bareng bersama LPM atau ngabuburit bersama LPM. Kali ini mengambil tema olahraga dan kesehatan, apa? Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga dan kesehatan gitu kan, di bulan Ramadan gitu kan ya. Kemarin di Masjid Al-Munawar tentang kesehatan terkait dengan pelaksanaan Ramadan. Hari ini tentang olahraga terkait dengan puasa Ramadan. Sama. Kalau bicara soal kesehatan, bicara soal olahraga, itu dari dulu keterkaitannya sama ya. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ya kan? Ada juga dulu waktu kita sekolah ada olahraga dan kesehatan, orkes. Di SMP saya dulu di Jatinegara di Jakarta ada Kesorga, kesehatan dan olahraga. Jadi sama aja. Harusnya temanya kemarin dengan hari ini sama, tempatnya sama, nggak apa-apa. Lalu ada yang bertanya, emang dalam Islam olahraga ada? Bukankah Islam cuma bicara soal Islam, iman, sama ihsan saja? Ada. Islam itu sangat lengkap. Ajaran Islam itu sangat kompleks ya. Kalau kita baca bukunya Profesor Hargib misalnya, kata beliau, makasih Pak Lurah, Islam is much more than a system of theology, but it is a complete civilization. Islam itu bukan hanya mempelajari teori ketuhanan atau teologi, tetapi Islam mempelajari banyak hal tentang kehidupan bermasyarakat, lengkap dari mulai politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan sampai NTCR diatur dalam Islam. NTCR, nikah, cerai, talak, rujuk. Kalau saya bilang NTCR, NL, nikah, cerai, talak, rujuk, NL, nikah lagi, diatur dalam Islam ya. Jadi sungguh luar biasa ya. Yang mengatakan Islam itu lengkap itu bukan orang Islam. Hargib itu orang Belanda, profesor, orang Belanda, orang Nasrani, tapi subhanallah beliau mengatakan itu. Baik, kemarin saya sampaikan satu hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Pertanyaannya, banyak orang puasa tapi sakit. Apa yang salah? Mungkinkah hadis yang salah? Enggak mungkin. Hadis tidak mungkin salah, karena di Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berkata seorang rasul atas dasar nafsunya, tapi selalu beliau berkata atas dasar wahyu. Pasti benar. Yang salah mungkin manusianya yang melaksanakan puasa, pola makannya salah, pola buka salah, pola sahur salah, jenis atau tipe makanan yang dimakan salah atau kurang tepat. Contoh misalnya, baru buka pertama kali sudah minum es, ini kurang tepat. Kurang tepat. Seharian berpuasa badan kita tuh panas, nggak bisa langsung disembor pakai air dingin. Kudunya ya anget-anget dulu lah. Kalau mau minum es nanti habis maghrib. Ini kiat aja. Kedua, makan kita kebanyakan. Biasanya kita kebanyakan nasi. Bulan puasa itu makan kudu sepertiga nasi, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi harus seimbang, baru sehat
Jadi nggak ada orang nggak tarawih kekenyangan, nggak tarawih perutnya begak, nggak subuh habis sahur kebanyakan makan, capek nggak bisa bangun, nggak ada. Jadi puasanya diperbaiki. Satu. Yang kedua, olahraga. Ustadz, emang olahraga ada dalam Islam? Ada. Ya, kata Nabi, alimu abna'akum sibahatta warimayah. Ajarilah anakmu ya olahraga dalam bentuk berenang dan memanah. Ya, memanah itu sekarang dikembangkan jadi menembak. Jadi kalau voli nggak ada di hadis, apalagi voli pantai. Ya. Yang ada olahraga tertua di dunia sebetulnya kan ada 7 ya, diantaranya atletik ya, lari, lompat, lempar, atletik. Tapi bukan lari pagi bersama Sidiah, bukan. Apalagi bulan puasa nggak tepat. Lari pagi bersama Sidiah nggak tepat bulan puasa. Atau lari pagi habis sahur bawa ayam orang. Ya, nggak tepat gitu ya. Ya, yang benar lari atletik, sprint kalau bahasa olahraganya. Itu yang benar. Ya, jadi kata Nabi, ajarilah anakmu berenang dan memanah. Di hadis lain, berkuda dan memanah. Ya, memanah di sini bukan asal panah, ya, bukan asal nembak, tapi menembak dengan jitu, dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Contoh misalnya, nembak objek yang lagi diem itu beda dengan nembak objek yang lagi jalan. Harus dipelajari, itu ada ilmunya. Ya, kalau kita nembak tiang, nembak mobil, gampang sekali itu, karena nggak bergerak. Coba nembak pesawat, ada rumusnya itu. Ditarik dulu dari garis diagonal, ditarik garis vertikal, ditarik sumbu diman, ditarik sumbu sifat, tarik equilibrium, tembak papat ke nembaknya. Nembak ke pesawat mah nggak boleh diincar pesawatnya, dipapatin di depannya baru kena, karena kecepatan pesawat tinggi sekali. Nah, itulah olahraga yang tepat, yang baik, yang diajarkan oleh Islam. Karena Islam itu kata Allah, innallaha katabal insana ala kulli syai'. Islam itu, Allah itu menghendaki kebaikan dari setiap perkara, termasuk perkara olahraga. Ya, jadi di kita kebetulan yang populer voli ya, wajar ya. Ada coachnya, ada pelatihnya, nggak apa-apa. Ya, ya kalau berenang nggak usah diajarin kali ya. Ya, berenang kita dulu SMP dapat pelajaran berenang. Ya, memanah. Ya, sekarang kan ada tuh di Bida ya, tempat memanah. Ya, silahkan latihan. Ya, karena zaman mendekati kiamat nanti bom atom, bom nuklir ya, senjata-senjata yang perlu kendali nggak berfungsi. Ya, medan magnet yang ada di alam ini oleh-oleh dicabut. Ya, yang berfungsi nanti golok, pedang, tombak, panah. Ya, jadi belajar dari sekarang panah supaya kita melawan Yahudi nanti nggak keteter kayak orang-orang Palestina. Ya, karena kita memanah. Ya, 1 menit lagi ya, 7 menit bener ya. Ya, intinya mari kita simak nanti diskusi ini tentang pemuda dan olahraga dikaitkan dengan kegiatan olahraga selama Ramadan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, baik olahraga ya kan, maupun hal-hal lain di bulan puasa selalu diridhoi oleh Allah SWT ya. Karena ibadah itu bukan sholat, zakat, puasa saja. Olahraga saja kalau tujuannya untuk kesehatan, untuk melaksanakan hadis tadi ya, itu ibadah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ustaz, bagaimana penasihat LBM itu concern dari keilmuannya melingkupi semua bidang. Kemarin kesehatan dia kasih pendapat, sekarang pemuda dan olahraga juga kasih pendapat dari sudut pandang Islami. Lanjut Ustaz, nih tamu kita mau diapain ini? Luar biasa tadi paparan dari Pak Ustadz Dr. Andes Warnadi. Ternyata dalam Islam itu olahraga juga menjadi bagian yang ada porsinya. Dan di LPM juga pemuda dan olahraga juga bagian dari yang diurus, karena kita ada pengurus yang memang concern di pemuda dan olahraga. Nah, kira-kira selama ini Bang Adim selaku koordinator bidang olahraga, program-program, kegiatan-kegiatan apa yang menjadi fokus dari bidang pemuda dan olahraga di LPM?
Baik, terima kasih Guru. Yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bapak Salim Samsudin, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Cikitingudik, bil khusus penasehat Lembaga LPM Cikitingudik Bapak. Oke, langsung saya menyikapi pertanyaan dari Guru bahwa terkait dengan kondisi program dan kegiatan di bidang olahraga sejauh ini, kita memang selalu mengadakan rutinitas kegiatan yang namanya rutinan tahunan. Dalam per satu tahun kita kegiatan pekan olahraga Cikitingudik, yang sejauh ini kita sudah mengadakan atau sudah melangsungkan 3 kali putaran dalam 3 tahun terakhir pekan olahraga Cikitingudik. Adapun sampingannya, misalkan kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, turnamen di luar Cikitingudik juga, misalkan di Biringgalih, misalkan di luar Biringgalih juga kita ada selalu kegiatan-kegiatan di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Seperti itu Guru untuk sementara ini. Bicara tentang bibit nih Pak Adim, bibit atlet-atlet kita yang tadi disampaikan Pak Adim kan sepak bola, voli, anggaplah kita sudah mumpuni lah. Bagaimana di sepak bola maupun voli prestasinya sudah luar biasa. Nanti mungkin ada obrolan khusus tuh dengan para kepala sekolah terkait dengan prestasi di cabang sepak bola maupun voli. Cabang lain seperti apa nih Pak Adim? Bagaimana proyeksian kita nih untuk contoh ya, misalkan bulu tangkis. Sejauh mana nih cabang bulu tangkis di Kelurahan Cikitingudik, mengingat lembaga pemberdayaan masyarakat juga sudah banyak membuat lapangan bulu tangkis. Ini kalau masyarakat cuma sekedar hobi, tidak punya proyeksi lebih jauh, salah satunya prestasi misalkan, sayang maksudnya, karena anggaran membuat lapangan itu main besar juga gitu loh Pak Adim. Kelihatannya di hampir setiap RW lapangan bulu tangkis ada, ada. ya? Bahkan ada satu RW setiap RT-nya punya lapangan gitu. Baik, kalau untuk dari cabang olahraga yang lain, misalkan bulu tangkis atau tenis meja, kalau dilihat dari sudut pandang saya, kadang-kadang masyarakat ini animonya kurang begitu kenceng Pak, dibanding 2 cabur yang ada, voli sama sepak bola. Ini memang benar terorganisir karena memang ada sekolahnya. Jadi kalau bulu tangkis itu juga ada, cuman memang kan itu di klub, bukan di SSB, artinya bukan di klub nasional kelurahannya. Jadi itu di klub wilayah. Jadi bulu tangkis atau tenis meja itu kenapa tidak berkembang, kenapa tidak booming? Karena memang pengelolaannya yang kurang Pak. Jadi tidak ada khusus gitu seperti SSB sepak bola atau Napoli. Dan prestasi apa saja yang sudah diraih, karena masyarakat Cikitingudik juga ingin tahu nih supaya warga di Cikiting bisa sama-sama ikut, yang punya anak bisa didaftarkan di SSB. Kalau untuk Taruna Cikitingudik itu udah berdiri selama 3 tahun, dan itu yang mendirikannya Ketua LPM dan Bang Adis. 3 tahun ya. Itu kita berkumpul sebenarnya berkumpul tuh, saya, Fajar, Pak Adim, Bang Adis dan Ketua LPM. Berlima berarti. Berlima. Dan prestasi yang udah dicapai Ketua di musim 2023-2024 kita itu udah jadi juara 1 Liga 2 FPSSB. Kalau untuk event-event alhamdulillah minimal kita dapat juara 3. Liga FKSSB itu liga apa tuh? Liga SSB se-Kota Bekasi. Jadi sudah sampai tingkat kota kira-kira begitu ya, SSB Taruna Cikitingudik untuk mengikuti turnamen gitu. Dan alhamdulillah juga di musim ini kita udah ikut Liga Suratin sama Top Skor, yang notabene dinaungi sama Pemkot Kota Bekasi dan Jabodetabek.
Luar biasa, artinya SSB Taruna Ciketing Udik ini sudah punya prestasi luar biasa. Bahkan sekarang peserta didiknya sudah sampai 100 orang. Pelatih berapa orang pelatihnya? Berapa orang tuh? Kalau pelatih ada 5 orang. Terdiri dari 4 pelatih usia 7, usia 10, usia 12 sama 15 dan 1 pelatih kiper. Bersertifikasi semua itu pelatihnya. Itu alhamdulillah berkat bantuan lembaga udah lisensi semua. Poli sama poli pelatihnya juga gitu. Ya, ada 15. Pelatihnya 15. Ya, karena jumlah atletnya hari ini sekitar 700. Wah, udah banyak. Kalau nggak salah saya pernah lihat di Mozi TV sampai ada di running tag itu Fajar coach gitu. Wah, sudah luar biasa berarti. Ya, alhamdulillah itu di Lombok waktu itu. Oh, di Lombok. Artinya sudah mengikuti event-event yang luar biasa. Sampai Lombok. Nah, ini luar biasa. 2 cabang ini berkembang di Kelurahan Ciketing Udik di bawah binaan pengurus LPM di bidang pemuda dan olahraga. Saya kira kalau ngomongin pemuda nggak bisa lepas dari Karang Taruna. Betul, Ustaz. Nah, ini kira-kira Bang Jun sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Ciketing Udik sudah melakukan langkah-langkah apa saja untuk ikut menopang masyarakat kita menyalurkan bakatnya sehingga mereka mampu mengikuti sekolah sepak bola maupun di voli. Ya, untuk langkah-langkah sendiri baik di turnamen sepak bola ataupun bola voli, tiap unit itu ya mohon maaf yang menjadi pelatih itu pasti dari anak-anak Karang Taruna. Contoh pelatih di bawah naungan Bang Nano itu ketua unit 04. Dan kemarin di Poli Bang Fajar buat cari bibit-bibit unggul bergabung dengan unit 04. Saya rasa anak-anak muda yang ada di Kelurahan Ciketing Udik tentunya yang dinaungi oleh para ketua unit sudah mulai berjalan meskipun belum maksimal karena hobi dan biaya yang jelas, modal, karena kita harus buat turnamen, harus buat event biar tahu kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan. Mungkin begitu Pak Ustadz. Dan setahu saya juga Ustadz, Karang Taruna kecintaan ke olahraganya juga luar biasa. Salah satunya mungkin missnya tahun kemarin doang ya. Di tahun sebelumnya itu ada Ruang Riung dan itu diisi kompetisi sepak bola antar unit ya Bang Jun ya. Nah, kira-kira nih tahun ini masih miss lagi atau mau diadain lagi nih Bang Jun soal Ruang Riung? Nah, kalau soal Ruang Riung karena kegiatannya cukup besar, kalau kita mah pengennya sih diadakan lagi, tapi kembali kita lihat budget dari lembaga, gitu aja Pak Ketua. Artinya niatan mah ada gitu ya untuk melaksanakan Ruang Riung. Baik, menarik Ketua pembahasan kita soal pemuda dan olahraga. Ternyata informasi yang bisa kita peroleh bapak-bapak sekalian bahwa di Ciketing Udik ini ternyata olahraga itu sudah berkembang pesat, utamanya di 2 cabur tadi, di voli dan sepak bola. Artinya ada sekolahnya, prestasinya juga banyak gitu ya. Kemudian kalau ada turnamen tadi yang Bang Adim bilang itu insya Allah pesertanya orang Ciketing Udik gitu Bang ya. Enggak ada peserta dari luar. Kalaupun dari luar ya mungkin ada, tapi kan idealnya memang mengembangkan potensi yang ada di Kelurahan Ciketing Udik. Jadi ini informasi sangat berharga bagi kita warga Ciketing Udik. Artinya siapa tahu ada anak-anak kita yang memang punya hobi yang belum tersalurkan, silahkan untuk ikut bergabung di sekolah bola maupun di voli. Dan mudah-mudahan ke depan ada juga sekolah bulu tangkis. Saya dulu waktu SD itu udah sampai Kota Bogor Pak, main bulu tangkis. Di rumah tetangga? Hah? Di rumah tetangga di Bogor? Iya. Oke, jadi itu sekilas tentang bagaimana kegiatan-kegiatan di bidang pemuda dan olahraga di LPM Ciketing Udik yang ternyata manfaatnya sangat besar sudah dirasakan oleh warga masyarakat Kelurahan Ciketing Udik. Terlebih sekarang bulan suci Ramadan, saya kira berolahraga harus juga tetap dilaksanakan.
Karena katanya al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu ada di dalam jasmani yang sehat. Bahkan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Insya Allah dengan olahraga kita jadi sehat, kita jadi kuat. Begitu gitu ya? Iya. Salim itu berarti olahraga artinya sekarang. Kalau salim artinya selamat ya. Selamat ya. Baik, sampai sini obrolan kita. Segmen selanjutnya tanya jawab. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya seputar olahraga atau mungkin mau nanya nih alurnya kalau anak saya pengen daftar sekolah bola gimana, mumpung ada kepala sekolahnya baik di voli maupun 3 penanyanya kali Ustaz. 3 penanya, boleh. Dan yang mau bertanya insya Allah kita kasih hadiah, kasih merchandise. Mangga. Ya, langsung Pak disebutkan namanya siapa, dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Jadi terkait olahraga, mungkin salah satunya bertanya, salah satunya itu Pak, barangkali karena saya ke RW-an biasanya ada yang nanya, ini daftarnya di mana? Karena sekretariatnya belum terbuka banget kali Bang Nano ya. Harus bikin sekretariat, nanti warga kami bisa diarahkan. Intinya itu poinnya. Jadi kalau yang pengen ikut SSB Taruna, nanti daftarnya di sekretariat Anu dengan nomor sekian, hubungi Bang Nano. Barangkali itu ya, itu saran saya. Terus keduanya saran juga, saran dan tanggapan bahwa olahraga itu penting Pak. Jadi dengan berolahraga badan kita jadi sehat, intinya itu. Dan bila mana dikelola secara profesional, mungkin ke depannya bisa mendatangkan uang. Terus olahraga, tadi Pak Ustadz ngomong bicara tadi katanya salah satu atletik ya, olahraga lari lah. Sebenarnya tawuran dia perlu olahraga Pak. Yang larinya lambat mah kena Pak. Jadi ya tanggapan saya olahraga itu penting ya, bukan berarti yang buat positifnya aja, buat negatifnya ya penting gitu. Jadi terima kasih pada pembicara yang tadi ngasih saran dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bang Nano, daftar di mana, sekretariatnya di mana, dan Bang Fajar juga tambahin tuh buat, dan biaya pendaftaran berapa, fasilitas yang dikasih dengan bayar itu dapat apa aja. Silakan. Terima kasih Pak RW untuk sarannya. Kalau emang yang mau daftar langsung arahin aja ke stadion, karena sekretariat kita di stadion Pak RW. Itu jadwal latihan kita hari Selasa, Rabu sama Jumat jam 3 sore. Dan untuk pendaftaran itu hanya administrasi aja 50.000 sama bayar iuran bulan pertama. Kaos beli sendiri. Oke. Jadi paketannya kalau langsung bisa aktif latihan dengan seragam yang sama kira-kira berapa? Itu 450.000 RW. 2 seragam. Jadi pendaftarannya 450.000 dapat 2 setel. Ya Bang Nano, 2 setel seragam. Karena pendaftaran pertama iuran kita kasih diskon 50%. Bayar iurannya berapa per bulan? Iuran 150.000. 150.000. Oke. Bang Fajar. Iya, kalau untuk voli langsung datang ke samping Kelurahan Ciketing Uding Ajak Pak ya. Nah, kaitan dengan manajemen profesional kita sudah jalankan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mempekerjakan pelatih 15 orang Pak. Kita buka lapangan kerja untuk kepelatihan dan hampir rata-rata mayoritas mendekati UMR. Alhamdulillah untuk kepelatihan. Jadi ya secara manajemen kita sudah buka manajemen secara profesional. Gitu sih. Tadi terkait kalau anak Ciketing nih mau daftar di Taruna Ciketing Udik Poli nih,
daftar di situ. Biayanya berapa? Ya, untuk pendaftaran kita bebaskan untuk warga. Oke. Ada lagi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang mau saya tanyakan terkait SSB Taruna Ciketing Udik. Kebetulan anak saya salah satu siswa didik SSB Taruna Ciketing Udik, dan alhamdulillah sampai ini masih aktif. Cuman yang saya mau pertanyakan itu, event selain top skor dan Liga 1 ataupun Liga 2 FK SSB Sekota Bekasi, bisa nggak sih anak-anak kita ini setelah masuk SMP itu ada jenjang yang kira-kiranya bisa lebih maju lagi gitu? Soalnya yang saya lihat ini setelah masuk SMP itu anak-anak itu belas nggak ada keterusannya, cuma stuck di situ itu. Terus yang ada malah pindah keluar sekolah SSB, keluar daripada SSB Taruna Ciketing Udik. Itu yang mau saya pertanyakan. Jadi jangan sampai anak-anak kita sudah dari nol belajar sepak bola, ketika sudah memasuki usia yang 15 tahun itu tidak ada jenjang yang kira-kiranya bisa lebih ke depannya lagi. Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi usia produktifnya kan usia 17 gitu kan ya. Nah 15 sampai ke 17 itu seolah-olah di kita ini belum mengakomodir kompetisi. Nah, mohon jawabannya Bang Adim. Pak sekolah ya enggak? Ya. Kalau untuk jenjang yang lebih tinggi Pak RT, sebenarnya di kita sebenarnya cuma pembinaan Pak RT. Kalau emang pengen jenjang lebih tinggi, biasanya pelatih-pelatih kita tuh ngumumin buat seleksi ikut ke jenjang lebih tinggi. Terus kita terkendala sama dukungan orang tua murid juga Pak RT. Kemarin kita di Liga Top Skor itu ngikutin 2 tim. Ternyata setelah kita daftarin itu orang tuanya nggak sanggup. Tuh. Karena dari Liga Top Skor itu kemungkinan besar pelatih-pelatih lain yang di tim yang lebih besar itu melirik anak-anak kita. Itu, Pak. Terima kasih. Insya Allah olahraga di Kelurahan Ciketing Udik akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Ciketing Udik menjadi juara. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fakonuri.